حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله المهاجر مع رسول الله ثم إلى روحه سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزوجة الرسول سيدة خديجة الكبرى أم النساء سيدة فاطمة الزهراء وزوجة الرسول سيدنا حسن الأنوار وزوجة الرسول سيدنا حسين ورمي ابن خلقية بليا ابن ملكان أبي الأباس خير القطب العالم السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حقيقة أزاني الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني والشيخ نور رantau الشيخ سمن رantau الشيخ عبد الصمد رantau Datu Sambul Walari Billah Sahibul Bilad Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari bin Syekh Abdullah bin Syekh Abu Bakar Syekh Ahmad Wana Syekh Mana Ishaq Syekh Dahana Gara Syekh Munir Abdi Kalwa Syarif Bakarta min Abdul Talib Abdul Ghani bin Abdul Talib wa Basini bin Abdul Ghani bin Abdul Talib wa Syekhul Ula wa Sultan Surayat wa Sultan Suran Sakwin wa Syekh Surgi Mufti Sumaji wa Habib Habib bin Abbas Basim Basri wa Habib Zaini Abu Bakar bin Syekh Mahmud Syekh Muhammad Salim bin Haji Mahmud Syekh Ahmad bin Abdullah wa Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Umar bin Husain wa Syekh Ibar Alak wa Syekh Khadir Alak wa Syekh Ta'alak wa Syekh Misran Kota Baru wa Syekh Gusran Allah Bila Seman Mulya wa Bila Sarani Abdul Bangil wa Bila Syekh Sulaiman wa Bila Syekh Razin wa Sunan Ampel Habib Mudar Habib Salim Basim Salim Hati Musim Basim wa Habib Umar bin Salim bin Habib wa Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus wa Syekh Haji Asrar Habib Ali wa Syarif Ahning wa Hajjah Nurhayati wa Ka Ismail wa Juraqami wa Wali Awilun bin Salman Al-Faris Syekh Muhammad Nafis Syekh Muhammad Ilyas Syekh Muhammad Al-Kabul wa Gustiadul Syekh Bakat Al-Madani wa khusus Syekh أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم آمين. Sini nah, dapat Bapak nah. Ini sampai tawakal. Bapak ingat ujungnya apa? Terakhir kita jadikan Allah sebagai wakil dalam kehidupan kita karena hanya Bapak ingat poin-poin aja nah. Bapak ingatkan poin aja. Di antara tawakal orang tuh bujur, ininya menggawi sesuatu, gawiannya diserahkan Allah, hasil diserahkan Allah. Nah, ini poin pentingnya di tawakal tuh. Gawiannya diserahkan Allah, hasil diserahkan Allah. Kadang kawan yang sebelah aja, hasil aja diserahkan Allah, tapi gawiannya kan diserahkan ke Allah. Ayo misalnya si Majid nih kuliah, yakin aja lulus tuh Allah ampunnya, yakin aja juga yang mengkawakan kamu kuliah Allah. Jadi seandainya ada masalah tuh nah di perkuliahan tuh, apakah masalah yang di kamu itu, yakin aja itu ketentuan Allah udah. Nah, yang pegawai kayak itu juga sama. Biasanya kasus baru bapak yang menggawiakan orang nih sama kayak itu juga. Yakin aja udah di ujungnya hasilnya tuh Allah tentukan udah. Yakin aja itu usaha yang kita gawi, yakin aja juga usaha itu dari Allah. Allah yang mengkawakan. Nah, makanya waktu pertama kali menantu Pak Haji nih, Bapak ada anak Amri tuh, Bapak kan ada bergeming besar, maksudnya ada papa itu.
Jadi kenapa kada papa? Lantaran di alam nih tempat terpisah. Alam nih nah. Kayaknya ikam imay bebini sayang banget bini nih apa yulah model kayak model katujuh banget kamu dia sayang banget bang bini tuh berjalan di rumah tuh saban kali masuk ke kamar nih nggak tungging misalnya tuh ya misalnya jadi kamu sayang banget bang bini tuh misalnya lantaran karena sayang benar tapi kada kawa sayang benar kalau itu kada akon terpisah maksudnya ish masya'ata fa innaka mayyitun ish ahbibta fa innaka mufarriqun. Sayangi, cintai apa yang hendak kamu cintai, ujungnya terpisah juga. Nah, itu kata Tuhan Allah udah. Apa itu? Di surah Al-Kahfi lah. Apa? Wadrib lahum masalah rajulaini ja'ana li ahadihima jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'ah. Ada orang Allah memberi contoh jar ada dua orang satu di antara dua orang yang inya zalim saat masuk ke dalam kebunnya. Itu kalimatnya. Qala ma qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu an aktsaru minka wa azzu nafara. Aku ni lebih baik berkata dia nih si Ikong tadi kepada si Ikongnya sahabatnya, aku lebih baik daripada ikam, lebih besar daripada ikam, lebih banyak pengikut. Nah itu yang menyambat wa azzu nafara. Habis itu di ayat tengahnya itu ditagur lawan kawannya tuh sahabatnya itu menagur-tagurannya qala sahibuhu qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqak. Berkata sahabatnya kepada sahabatnya yang tadi si Ikong tadi, adakah kamu kafir kepada Allah? Kafir di sini maksudnya kada kafir di sini maksudnya kada kafir yang tingkat kufur dengan nikmat, karena kebun yang baik itu Allah yang punya, lain karena pintarnya orang tadi. Maksudnya orang tadi itu biar pintar itu tetap aja kada jadi kebun tuh menanda kada atas anugerah Allah. Akafarta billadzi khalaqak walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Jikalau ikam masuk ke dalam kebun ikam dakhalta jannataka qulta masya Allah, ini anugerah dari Allah, ini tawakal. Tapi ini belum hasil, ingat digawian masih diserahkan oleh Allah. Dakhalta jannataka qulta masya Allah, la quwwata illa billah, kada ada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Allah. Itu diantara yang tingkat orang bertawakal tuh kayak gitu. Kalau ulama mengkias kebun itu usaha atau gawian, begawi kebunnya atau apa usaha atau gawian. Nah gasen kasus kayak si Naim Amin gawian, cuma boleh mengambil sebab misalnya kayak Amin nah begawi di apa itu kebun apa yang mainin emas. Kebun emas ada ya? Lain lah. Oh kira kebun emas tadi gaji 13 sebulan. Begawi di kebun semangka nih. Memilih gawian tuh yakin aja anugerah Allah. Allah yang memberikan akal, rencana. Kalau misalnya ikam ada lagi tawaran begawi di tambang, ikam memilih gawi di tambang tuh yakin aja itu anugerah dari Allah. Cuma hasilnya di belakang juga diterima. Seandainya ikam hendak menakuni gaji di tambang itu berapa, yakin aja juga kemampuan ikam menakuni gaji tadi itu dari Allah juga. Amun ikam kada kau tetakuni, ujungnya harus diterima. Yakin aja juga itu dari Allah juga. Nah itu. Jadi jangan dianda ke belakang habis itu di muka tuh kayak kada tapi bisa semangat seperti menggawi tuh. Maksudnya
diserahkan ujungnya aja itu misalnya kayak amin nah aku gaji tawakal aja Allah jar berapa kali anak ada gaji itu aja tawakal itu usahanya juga cuma yakin aja di usaha tuh seandainya usahanya kada sesuai yang diharapkan pun ketentuan Allah udah itu enaknya yang usaha enak aja dagup kan lalu soalnya kalau dapat ya ada hawa juga kan lihat hayal pick up udah kalian guring tuh batas jauh takut nih mamanya kan apa ya guring jauh batas aja sama menjak pick up udah menjak gas pick up nah ini cita-cita ujungnya itu sebutnya nah ini anak mau pick up itu cita-cita ujungnya nyelantaran SIM ngajak dipasang di posting udah namun kerja pick up jangan ngale jadi ujungnya ini ayam ini targetnya pick up kamu sudah dapat pick up tuh ayam mati lagi ada apa lagi ayam nah, itu ujung puncak tawakal tuh yakin aja kayak itu yakin aja bahwa usaha dan hasil itu tuh dari Allah usaha tuh nah ingatakan jangan dihasil aja usaha tuh dari Allah pun kita kayak itu di surah Kahfi itu 3 buting ada kisah insya Allah nih nah di surah Kahfi tuh ketiga-tiganya lain sebab lain hasil insya Allah ketiga-tiganya nah yang pertama tadi yang di kebun tadi orang tuh kadang mengucap insya Allah habis itu ujungnya dihancurkan Allah zalaka ujungnya diratakan kebun itu diratakan itu karenanya kada yakin bahwa itu atas kehendak Allah satu yang kedua kisah baginda Nabi inni fa'ilun dzalika ghadan karena aku gawe isok Nabi kada insya Allah habis itu mau jawab teguran apa itu inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah la in tarani ana aqalla minka itu insyaallah juga apa in tarani ana aqalla minka ujungnya itu ada kakinya saya ada boleh pupuk itu yang kedua insyaallah juga tapi sebelum pertamanya lupa habis itu Allah ingatakan insyaallah nah yang ketiga ingat bi insyaallah tapi kada jadi kakinya tadi tempat itu kakinya siapa yang ketiga bi insyaallah tapi kada jadi di surah Kahfi juga Nabi Musa satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra engkau akan temui aku engkau akan dapati aku insyaallah atas izin Allah sabira sabar ujungnya sayang anak terbalik nanti kayak kopinya nangai ujungnya sabar lah Nabi Musa innaka lan tastati' alaihi sabra sungguh nah ini jar Nabi Khidir takwil atas apa yang kamu kada tahu yang kada kamu sabarkan pada insyaallah sebuting insyaallah Allah kada sabarkan ya sebuting kada ingat insyaallah kada di habis itu dihabisakan baginda Nabi kada ingat insyaallah diingatakan insyaallah habis itu diberi jawabannya insyaallah aja nih sebuting menyerahkan Allah hasil sekalinya kan dibagi Allah Nabi Musa sudah serahkan Allah tapi hasilnya kan dibagi juga tetap terserah Allah diserahkan Allah sebuting kada menyerahkan ke Allah Allah habisakan sekalian nah yang sebutingnya baginda Nabi lupa menyerahkan ke Allah diingatakan Allah menyerahkan ke Allah dan dibagi Allah jawabannya nah itu kehendak Allah lebih mendahului daripada insya Allah si hamba nah itu di alam ini kayak kita kadang nggak tahu bang kita tuh kan nang mana ada yang kada diusahakan maka anak haji dagup abut dan anak haji dagup aku aja lamun ulun bae na lamun kada tak kawin lawan naim kamu kada tak kawin lawan naim mun bunuh diri
Naim kan yang mengusahakan, Naim di toko tuh kakak di sana aja Naim. Ayo tuh kayak baju Naim. Pokoknya dia anak haji dago, namun dia akan dikawinakan. Nonon Naim membunuh diri. Naim santai-santai di toko nah. Ada awa Allah. Tambahkan kayak itu kan. Ada awa tak. Cuma ada juga yang mengusahakan behimat. Tapi kalau ada bari macam-macam lain. Ada juga yang mengusahakan behimat. Sudah juga diserahkan Allah, tapi Allah kan ada bari. Itu. Jadi kata awal diukur bahwa amun sudah kita serahkan Allah, habis itu Allah pasti bari, maka menyerahkan, maka menghadap pasti dibari lah. Menyerahkan itu terserah yang menyerah dan diserahkan aja, dan dibari ya ada. Serah aja, nah itu maksudnya. Kita boleh bersandar pada manusia tapi hanya sebatas anggota badan. Kalau kita bersandar pada manusia dengan hati, kita bersandar pada manusia dengan hati, Allah cincang. Ini jelas sebuah kesalahan dalam penyerahan yang mengakibatkan sebuah penyesalan. Sesuatu yang sering kita protes dan kita sadari adalah masalah pintu-pintu rezeki. Kebanyakan orang sering tidak bertawakal dan tidak menyerahkan sepenuh hati kepada Allah, penguasa jagat alam ini. Padahal andai kita mau merenungi setiap Allah menutup satu pintu rezeki, sebenarnya dia membuka beberapa pintu rezeki yang lain di jalan-jalan yang lain, maksudnya yang belum diketahui. Tapi kita sering berkeluh kesah dan berkata, ya Allah, mengapa engkau tutup jalan yang ini? Kenapa ulun sahabatnya dapat rezeki yang ini gitu? Nah, cuma poin pentingnya nah, jalan-jalan nih atau rezeki yang lain tuh kada mesti di dunia aja. Nah, yalah. Ada orang berdoa behimat Allah kada kabulkan semua doanya, kebanyakan maksudnya. Soalnya pas di akhirat amal baiknya banyak. Jadinya bertakun amal apa ini ya Allah? Mana sekali sebanyak ini beramal. Ini amal ikan bahari waktu berdoa di dunia kada Allah kabulkan. Kada aku kabulkan ya Allah nah, dan aku balasakan di akhirat. Di dalam hadis orang tadi bersuara, jaka tahu kah itu ya Allah, jangan kabulkan semua doa ulun. Ada kah itu dalam hadis? Tandanya kadang orang tuh kada kabul doa di dunia, Allah gantikan dengan yang lebih baik di akhirat. Jalan-jalan itu kayak jalan-jalan itu kayak itu. Maksudnya yakin aja bahwa pasti paling baik. Renungilah waktu kita di dalam perut ibu, kita makan melalui tali pusar dengan satu jalan, yakni plasenta. Ketika kita lahir, kita menangis. Mengapa kita merasa kehilangan satu jalan rezeki yang biasa kita gunakan? Kita tidak tahu kalau Allah dengan kasih sayangnya memberi dua jalan rezeki kepada kita, yakni dua payudara ibu. Allah memberikan susu yang bersih, nikmat lagi bermanfaat. Ini maksudnya waktu dilepaskan tali pusat kepada si bayi, jalan rezekinya hilang dari pusat, keluar dari pusat, Allah bagi dua. Tandanya kalau Allah hilangkan satu, maksudnya Allah beri lebih banyak. Jangan sayang. Maka itu di dalam surah apa itu Al-Insyirah tuh, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka fa inna ma sesungguhnya, fa inna ma'al sesungguhnya pada innama apa yang innama al usri kesulitan itu, ayo lah terjemahnya. Usra ada kemudahan. Diulang lagi ayatnya, innama sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Nah, diulang dua kali lah. Tapi artinya kan sama. Di dalam tafsir ada sama. Di dalam tafsir artinya sesungguhnya di dalam satu kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya pada kesulitan yang sama tadi ada kemudahan yang lain. Jadi kemudahan kata itu diulang dua kali, tapi kemudahan itu kata kemudahan yang sama karena ayatnya inna ma'al usri, al usri itu satu kesulitan, al alif lam tuh ma'rifah. Tandanya kesulitan itu sudah diketahui bahwa ini nah kesulitannya. Usronya nakirah. Ada kemudahan yang manakah terserah.
Nah, itu. Habis itu inna ma'al usri, al usrinya kesulitan yang tadi lagi masih dipadakan usra, ada lagi kemudahan yang lain. Nah, dalam tafsir kayak itu. Kalau kada ikut ke terjemah tah maksudnya. Nanti bahasa Indonesia kada ada kan ma'rifah dan nakirah nih. Jadi secara kada langsung Allah itu memandangkan bahwa dalam satu kesulitan itu minimal, jar ulama, minimal ada 2 kemudahan. Itu minimal. Kenapa jadi kayak itu? Karena isim nakirah itu bisa jadi kemudahan yang lain atau kemudahan yang banyak. Nah, itu. Jadi yakin aja tuh, nah, itu. Serahkan lawan Allah, usahakan aja maksimal deh. Usahakan maksimal. Kayak Bapak nih misalnya kadang lagi menggawe, dicobakan cari jalan keluar 1, 2, 3, yakin aja yang memudahkan mencari jalan keluar itu Allah juga. Allah juga yang mengakalkan, Allah juga yang mulah kita kamu pikir, Allah juga yang menggawiakan awak. Hasilnya kada kawa juga diserahkan Allah bilang ampe, Allah tetapkan ampe. Nah, ketika kita disapih, kita menangis lagi karena kita merasa kehilangan 2 jalan rezeki kita yang biasa kita gunakan. Kita tidak tahu bahwa dengan kasih sayangnya memberikan 4 jalan rezeki, yaitu 2 makanan berupa daging dan sayuran, dan 2 minuman berupa air dan susu hewan. Itu lamun sudah 2 tahun maksudnya limbah ampi menyusu toh. Ampi menyusu. Bersambung pulang rezeki yang lain. Bahkan di saat kita meninggal pun kita menangis karena kita merasa semua jalan rezeki kita sudah Allah Ta'ala tutup. Padahal kita tidak tahu Allah dengan kasih sayangnya membukakan pintu-pintu surga yang penuh dengan rezeki dan kenikmatan sesungguhnya. Itu nikmat kubur maksudnya. Kamu sudah meninggal tuh di kubur masih aja di depan nikmat orang tuh. Macam-macamnya, ada yang makan buah di kubur tuh. Oh begini ada awal di kubur. Ada awak kecuali meninggalan bini beda 2 tak imbay ulang meninggal sehari toh sama harinya bini meninggal di kubur imbay ya. Tetamu pernah terdapat lah soal namanya orang yang sekubur dua laki bini di berita deh. Ini lamunnya meninggal tak imbay dua laki bini itu sekubur. Itu dipikirnya. Daripada orang tuh hendak menjawab jawaban malaikat aja berdua lagi binian daripada saking kesayangannya tuh kan dipisahkan. Itu mau itu semati itu di zaman ini tuh caranya minuman tuh racun minum beda 2 sudah semati ay ulian untung. Nah itu di dalam kubur itu masih mungkin lagi makan dan lain-lain, minum apa kada ja'akum min aqsal madinati rajulu yas'a inni dhalla fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku amunnya umpat Tuhan-Tuhan yang lain itu dalam kesesatan. Inni dhalla fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabbika, Tuhan kalian semua, fasma'un, maka dengarkanlah. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya masuklah kamu ke dalam surga. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Berkata dia yang masuk ke dalam surga tadi. Qala ya wah andai ya laita qaumi qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya. Andai laita qaumi ya'lamun, andai kaumku tuh tahu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan pengampunan dari Tuhanku dan menjadikan aku mulia. Ini yang berkisah yang menyambat di Quran ini namanya Habibun Najjar. Inya tuh diutus kada ja'akum min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang orang dari ujung kota yas'a, sa'i, jalan cepat.
datangnya ke satu negeri, memadahkan bahwa Allah di Tuhan. Habis itu di bebahasan nih masalah adakah ikam menjadikan Tuhan, ikam beriman kah lawan Tuhannya yang orang bertiga nih? Karena sebelumnya Nabi Musa mengutus tiga rasul, ketiga-tiga disiksa. Datang Habibun Najjar. Habis itu dipadahkannya ikam beriman kalian bertiga nih jar yang kaum tuh. Aku beriman jar. Aman tuh dalam bikin pas banget. Aku beriman kepada Tuhan kalian semua, maka dengarkanlah jar Habibun Najjar. Karena menyambut kayak itu dibunuh juga. Habis dibunuh, turun habis Allah suruh kila dakhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Ini kan di surga, kubur maksudnya. Karena dibunuh Habibun Najjar, masuk ke dalam kubur. Di kubur, orang datang Miriyadil Jinan, dapat taman dari taman-taman surga di dalam kubur. Bersuara Habibun Najjar dalam kubur. Qala ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku ini tahu bahwa aku dapat pengampunan Tuhanku dan aku dimuliakan, dapat rezeki di dalam kubur. Ini dalil siksa kubur tuh. Karena kita ada khulul jannah tuh kada lagi surga, belum ada yaumul mizan. Dan doa baginda Nabi ada yang Allahumma taj'al kuburahum rawdatam miriyadil jinan. Itu tuh doa dari baginda Nabi. Mau minumnya. Jadi sampai ke dalam kubur gin itu maksudnya kita ini tetap dapat nikmat lagi. Sampai ke dalam kubur gin tetap lagi dapat nikmat. Ayam bergaru ayam. Umat ini. Tiwas gimana? Tiwas. Tak penghuruf juga. Kopi kan gue gitu. Lagi dia tarik. Mantap. Maka kita jadi marilah kita baca dan dengar ayat di bawah ini dengan hati dan sanubari, maksudnya hati sanubari itu hati yang dalam, fuad, bukan hanya dengan mulut dan telinga. Setelah ini apakah kita masih tetap bersandar kepada manusia, akan kasih fakir menggantungkan diri kepada si fakir yang lain, atau kita menyandarkan diri kepada Allah yang maha memiliki? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka. Ini hadis qudsi. Di Quran. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, malikul mulki, engkau memiliki kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Malik ya raja. Siapa itu ya? Lain Ibrahim bin Adam. Ulama Tempat ingat siapa ulamanya? Ulama ini ulama sufi. Tapi ulama itu terkenal zuhud. Jadi pernah sekali sholat dalam satu masjid, ulama itu lagi sholat dalam masjid. Sultan pas semain di masjid itu melihat ulama tuh, bahwa ulama ini terkenal zuhud, dan sultannya hendak mengharap berkah dari ulama tadi itu. Jadi rencananya si sultan ini menghadangi sholat, gasan memberi hadiah. Maka itu hajat sultan nih kayak itu. Diletakkan di sembahyang sampai selesai lawas sholat si ulama tadi selesai sholat. Si raja menawarkan diri. Jar raja, wahai tuan, adakah engkau memiliki hajat kepadaku? Maksud raja itu anak makanan kah, anak duit kah, rumah kah, pangkat kah, itu maksudnya. Atau barang sekadar kesan hidup aja, maksudnya. Tawaran sultan tuh kayak itu.
Jawabannya nah, jawaban si ulama nih. Lain kada lain. Jawabannya lain kada. Jawabannya jika menawari apa-apa dunia ke akhirat. Kayak itu pertanyaannya. Jar sultan tuh aku mau akhirat kada aku membagi. Kada ampun ku akhirat. Aku membagi yang di dunia ini aja ada. Jar ulama tuh. Kalau dunia guys, kenapa aku minta supannya pang aku minta lawan ikam, sedangkan saat ini aku sedang berada di rumah pemiliknya dunia, di masjid maksudnya. Ini kan rumah pemilik dunia, dengan pemilik dunia ini jejer ulama tadi aku kan diminta, masa aku minta wadi ikam? Nah itu kalimatnya. Lawan ampunnya dunia ini lah kada diminta aku jar, masa nikah minta? Itu ini apa lah luasnya wawasan tuh. Wawasan tuh lamunnya luas kayak itu jadinya tuh, maksudnya pandangannya tuh jelas kayak itu. Kadang ada kita tuh ditakoni orang tuh. Ayo misalkan majid ditakoni orang tuh. Orang tuh bertakon misalnya fikih dasar kita yang kadang ada kita tuh terbayang benar. Oh ini nih maksudnya nih, atau jawabannya atau hadisnya atau riwayatnya. Hana ada di muka, Hana jangan di muka, ada boleh. Misalnya ditakoni orang apa itu, kadang kita tuh ada yang terpikir tuh jawabannya tuh apa atau arah jawabannya atau gaya berpandangnya. Nah semakin orang tuh apa nurul qalbi itu apa cahaya hati ini nah semakin diasah atau semakin terang semakin rancak kejadian yang kayak itu, maksudnya lebih nyaman menjawab sesuatu tuh karena Allah mudahkan menjawab. Itu efek tadi, efek dari lapangnya hati ini nah. Hati orang tuh terang gitu maksudnya. Jadi kadang kita tuh menditakoni karena muncul surangan kayak itu rasanya itu oh ini maksudnya ini kayak itu nah. Nah semakin orang tuh terang hati semakin terbuka itu. Jadi yakin aja kayak itu maksudnya kita tuh baik ikut lurus aja lan Allah nih maksudnya. Biasanya kesulitan yang kita lalui atau kita hadapi itu biasanya pas aja sesuai yang paling baik gitu maksudnya. Jangan kamu kanak lah, ada boleh lah, apa ada boleh akan lah. Di tangan engkau lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tangga yang ke-10 nah sedikit lagi. Adalah ridha. Ridha adalah kelapangan dada di dalam menerima apa saja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak ada kebencian dan ketidakpuasan dengan apapun yang sudah ditentukan, seperti ridhanya orang yang sakit ketika meminum obat yang pahit. Itu termasuk kedudukan yang mulia yang harus dimiliki oleh para penempuh jalan sufi. Ridha itu kayaknya nah. Terakhir nah, bisa kita bahaskan bahasa. Bapak menyambatikin halus hati. Mbak Hana, ada boleh ke depan wajah jarak bang. Misalnya aja. Nah, pulang misalnya. Kita nih pak ibadah. Allah hendak kita masuk neraka. Nah itu
ridho tuh senang dengan keputusan Allah tuh. Allah hendak kita masuk tuh ke situ tuh, kita tuh senang dengan keputusan Allah tuh ridho. Karena apa cara apa tadi? Jangan ke wajah, ada boleh. Apa aja keputusan Allah tuh senang dengan keputusan Allah tuh. Ini ridho. Lain sabar. Sabar tuh kada ridho. Aslinya di bagi Allah apakah? Sabar aja. Nah itu nah. Itu kada ridho. Orang ridho tuh senang. Suka tuh dengan keputusan Allah. Apa aja keputusan Allah. Nah, tapi kada saja contoh yang tadi barang. Contoh yang lain ya. Apakah? Tak kawin anak haji dagup kayaknya. Senang aja. Tak kawin non janda kayak gimana? Tak kawin non janda kan senang aja. Senang aja gimana? Kamu itu sudah jadi keputusan Allah, senang aja. Cuma mau usahakan boleh aja. Jangan dari awal-awal minta janda, dulu janda aja sudah jangan. Boleh aja mencari yang lain dulu. Atau ditetapkannya kita karena Tuhan sakit, ditetapkannya karena kita Tuhan tuh susah rezeki, ditetapkan karena kita Tuhan tuh apa lemah fisik, yakin aja itu Tuhan dengan Allah udah senang aja itu maksudnya, senang aja. Jangan tapi banyak dikeluh kesahkan. Latihannya ridho nih, latihannya nih paling nyaman latihan ridho nih mulai dari panas atau dingin. Itu latihannya paling nyaman. Dimulai aja dah panas atau dingin. Itu penyamannya. Paling kan cari tamui pang. Entah inya makanan, entah minuman, entah cuaca. Panas atau dingin tuh paling nyaman. Kalau orang tuh dapat makanan panas ditiup, ada juga. Dihadangi dingin lebih afdal, lebih hikam dah, sangat hikam dah. Kamu dari tiup memperlambat rezeki. Ada bersyukur dengan makanan tuh dingin dipanasi, udah panas dingin dipulang. Nah gitu. Lagi dingin nanti hendak panas, udah panas nanti dinginin apa? Nah, itu model ta. Ada yang ya sampai apa dingin akan? Itu salah satu jalan mudah menempuh ridho nih, kawan. Apa sih? Jalan mudah menempuh ridho tuh kayak itu. Paling mudah menempuh ridho tuh lewat panas dingin, itu paling nyaman udah. Paling ngacak ditamui soalnya di jalan kepanasan, jangan dia butakan. Di jalan kehujanan, jangan dia butakan. Nah, latihannya di situ pertama karena merambah aja ke lain. Lamun kada kawa menerima panas dinginnya aja semacam, yang lain susah lagi. Apalagi tuh bini lon janda. Tai abut, imai kemana haji dagup kada bang? Kada janda maksudnya. Haji dagupnya pikap sebuah kan. Ya kalinya haji dagup minta imai. Ya haji dagup mana jar? Jujurannya imai pikap jar. Ada Naim yang jujur, tapi ada mau, wah. Bah. Alabana mo na kayo. Jujuran na may pick up jar. Ada Naim bilang kayo ni. Hendak mo inter pick up, maka seorang nang membayar pick up. Itu alamatnya dah. Itu alamatnya kayo. Hati-hati. Jadi pas-pasakan, hati-hati. Betah apa aja tuh kebigian lah, maksudnya jangan berpikir kada kawa nih, jangan berniat aja mau upayakan kawa walau kada kawa. Nah itu poin pentingnya, jangan udah kada kawa nih kayak pada panas jangan aku nih ngali benar ridho masalah panas dingin nih, padahal baiknya ridho pang. Nah itu tuh lebih baik daripada kada kawa ya kayak maksudnya mahakuni hendak mengambil sebab mengusahakan ridho tuh lebih baik.
daripada kada tidak. Nah itu betahap la yudrakullah, apa yang kada kawa diambil semuaan, jangan lapas semuaan. La yudrakullah mengatakan hal itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini setempat kita sedikit. Itu mau memanggil saya. Mau memanggil anda tuh. Nah. Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam salah bersuci ya lah. Jadi andai sama langsung nih. Jadi andai kata orang menuangkan air musyammas, semalam pembahasannya masalah tohir mutahir makruh. Banyu musyammas itu banyu dari bejana yang dari tembaga kuningan. Oh, kada nih, lain. Itu lipatan dahulu. Yang mana ya? Anak sayang, jangan ganggu omnya nak. Sini bahas sama abah aja nak. Mana ya? Nah, semalam sampai tohir mutahir makruh. Nah, habis air musyammas ya. Jadi andai kata orang menuangkan air musyammas dari emas atau perak ke wadah yang adalah wadah yang diperbolehkan memakainya, air itu tidak makruh. Seperti tidak ada buih logam yang dikhawatirkan. Juga tidak makruh menggunakan air yang dijemur di dalam wadah tembikar tanah liat semalam sudah dibahas ya lah. Dan lain-lain, sebab tidak ada alasan kemakruhannya. Syarat yang kedua, menjemurnya harus di daerah yang sangat panas, tidak di daerah yang dingin atau daerah yang sederhana panasnya, maksudnya iluhan dah, itu kada masuk. Sebab pengaruh sinar matahari di daerah dingin dan sederhana ini adalah lemah. Tidak ada perbedaan antara disengajakan atau tidak disengaja terjamurnya toh. Pokoknya lamun banyu itu terjamurnya makruh. Sebab karena membawa mudarat, maksudnya banyu tadi membawa mudarat, bisa gatalan kan. Sebab apa yang dikhawatirkan tetap wujud. Nah, yang dikhawatirkan maksudnya ada mudarat tadi. Tidak makruh menggunakan air musyammas di dalam kolam kecil atau kolam besar tanpa ada khilaf. Apakah makruhnya bersifat syar'i, hukum agama, atau irsyadi? Irsyadi itu baik buruk, benar tidak benar gitu nah. Normatif gitu. Ada dua pendapat. Nah, pendapat yang sahih syarah al-muhadzab, makruh syar'i. Jadi kalau menurut kaul yang ini, orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala. Lamun kada memakai air musyammas itu berpahala daripada pakai air musyammas. Yang kedua, makruhnya bersifat irsyadi, yaitu kalau menurut kaul yang kedua ini, orang yang meninggalkannya kan ada dapat pahala juga. Nah, itu cuma makruhnya ditinjau dari segi kesehatan. Maksudnya kamu digawe kada berdosa karena makruh lah, tapi ditinggalkan kada berpahala juga. Menurut kaul yang kedua, Bapak lebih dominan ke kaul yang pertama. Sebab kebiasaan Allah tuh maulah sebab-sebab syar'i itu berhubungan dengan kebaikan dan keburukan di lingkungan nih. Karena maksud pemeliharaan itu ada. Nah, itu.
Ada yang mengatakan bahwa air musyamas itu tidak makruh secara mutlak. Imam Ar-Rafi'i memandang kaul ini sebagai kaulnya imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Nawawi berkata di dalam tambahannya pada kitab Ar-Rawdah bahwa kaul ini adalah kaul yang rajih dipandang dari segi dalil, maksudnya kan makruh juga. Nah, itu boleh aja pakai air musyamas itu kayak itu menurut pandangan mazhab lain. Mazhabnya Imam Syafi'i ini lebih ketepang, memang lebih berhati-hati gitu. Ketika mazhab yang lain kada makruh. Dan kebanyakan para ulama bermazhab pada kaul ini hukum makruh, maksudnya tidak mempunyai dalil yang boleh dianggap benar. Dan kalau kita menghukuminya makruh, maka makruhnya makruh tanzih. Tidak boleh menolak keabsahan bersuci dan penggunaannya khusus pada badan. Kemakruhan ini boleh hilang pada jalan didinginkan menurut kaul yang sahih. Kaul yang ketiga boleh dimintakan keterangan dokter, wallahu a'lam. Pendapat kaul yang ketiga ini, pendapat yang ini yang makruh, kalaunya sifatnya kada permanen. Kalau banyu itu dingin kada kepanasan, kada makruh lagi. Nah itu. Walau banyu tadi pernah dijamur siangnya, ya waktu panas itu yang keluar logamnya tadi. Apa yang dianggap sahih oleh Imam An-Nawawi yaitu hilangnya kemakruhan sebab didinginkan. Justru di dalam Syarah As-Shaghir, ini syarahnya Imam Nasai, Imam Ar-Rafi'i menganggap sahih tetapnya hukum makruh. Dan di dalam Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi berkata yang betul tidak makruh. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha di atas adalah dhaif, lemah. Dari kesepakatan para ulama ahli hadis, malah sebagian muhaddisin ada yang menganggap hadis itu maudhu, palsu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Umar ibn al-Khattab. Maksudnya hadis yang dipakai Imam Syafi'i tentang makruhnya tohir mutohir air musyamas dingin itu tuh dhaif menurut Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi ini mazhabnya Syafi'i. Tapi itu komentarnya Imam Nawawi bahwa air musyamas boleh menimbulkan penyakit belang adalah dhaif juga karena kesepakatan ulama muhaddisin dalam mendhaifkan Ibrahim bin Muhammad salah seorang rawinya, dan hadisnya Ibnu Abbas tidak terkenal, wallahu alam bishawab. Artinya menurut Imam Nawawi tohir mutahhir makruh ini kan ada juga menurut Imam Nawawi karena hadis lemah. Tapi karena hadis lemah tuh sebagai fadail amal boleh aja di mazhab Syafi'i tetap akan digawi. Seandainya ada pilihan antara banyu yang berwadah lain dengan wadah tembaga atau kuningan, baik pakai wadah lain. Nah itu karena pakai wadah lain kan ada juga larangannya atau keharamannya. Nah itu poin mudahnya tuh. Kalau kayaknya kamu punya duit kamu lah duit aja amas banyak gelas dulu amas sih main apa kayaknya sampai ke di zaman Nabi itu anda akan celak mata tuh amas. Haram hukumnya berlebihan itu. Gelas minum dari emas di zaman Nabi itu. Pun raja-raja itu dari perak ada juga, tapi perak boleh masih. Emas ada boleh. Wadah celak tuh emas ada. Sini sama kita mau baca doa. Allah taala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca sama bala. Baca sama bala baru main. Baca sama bala. Tangannya kan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina ajli salatu wa ajma'ihi wa azka tahiyyatu wa awsaiha ala hadzal habibil mawsayil mursalin khataman nabiyyin sayyidina wa nabiyyuna wa habibuna syafi'una wa qurratu a'yunina tabibul qulubina wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ساغيا ولا محروما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وحام الملائكة المقربين اللهم اعمله اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركة وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفور يا حليم يا ستار وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم قدس من ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين.